Banyak para petani yang belum tahu cara menyehatkan dan menyuburkan tanaman. Jadi salah satu kuncinya atau tekniknya adalah suburkan terlebih dahulu atau kembalikan kesuburan tanah itu. Jadi kalau tanah itu sehat, subur, secara otomatis tanaman pun tumbuh dengan subur dan sehat. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat di sini. Jadi daun tanamannya sangat hijau, sangat subur sekali. Begitu juga dengan kubis di sampingnya ini. Tumbuh dengan sehat dan subur. Walaupun ditumpang sari, tetap pertumbuhannya maksimal. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Putih. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali. Dan hari ini kita berada di kebun pagi-pagi kawan-kawan, tetapi cuacanya cukup cerah, tidak seperti hari-hari biasa. Dari hari-hari kemarin dan minggu kemarin atau minggu sebelumnya, di tempat kita ini cuacanya sangat ekstrim, yaitu hujan hampir setiap hari. Tetapi hari ini lumayan terang kawan-kawan. Nah khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran kawan-kawan. Di mana pengocoran ini sangat penting sekali dan harus kita lakukan sebagai petani. Karena ini sangat berperan penting di dalam keberhasilan budidaya tanaman cabai. Nah pengocoran hari ini kita hanya menggunakan dua bahan. Di mana bahan ini berfungsi untuk menyehatkan dan menyuburkan tanah. Jadi kalau tanah sehat, tanah subur, secara otomatis tanaman akan tumbuh secara cepat, atau dalam arti kata tanaman akan sehat dan subur, dan nantinya di fase generatif atau di fase pembuahan akan bisa berbuah lebat dan bebas dari penyakit. Oleh karena itu kawan-kawan, kita gaskan langsung, oke? Sebelum kita melakukan pengocoran, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini, daunnya sangat hijau sekali, sangat lebar, tetapi sehat. Nah seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tanahnya sehat, secara otomatis tanamannya pun tumbuh akan subur dan sehat. Nah bisa dilihat di sini tanaman sudah memasuki fase generatif. Jadi cukup tinggi, maksud kami sudah tanamannya. Dan ini sudah ada kembangnya nih kawan-kawan, atau bunganya seperti ini. Dalam satu bedengan kita menanam satu jalur cabai di sini kawan-kawan. Jadi kita tumpang sari dengan kubis atau kul. Nah, ini bisa dilihat. Ini kubisnya. Nah, ini seperti ini. Ini kubisnya varietas Polaris. Karena kemarin di video yang satunya ada yang menanyakan varietas apa ini bang tanaman kubisnya. Ini varietas Polaris. Kita tanam kiri kanan. Nah, seperti ini. Jarak tanaman kubis kesananya itu 50 kali 50 kawan-kawan. Sana terus 50. Begitu juga dengan cara cabai yang kita tanam dalam satu jalur ini 50. Jadi di sini tunasnya cukup banyak dan kita akan melakukan pemotongan tunas kawan-kawan. Kita tidak akan memelihara tunas, hanya dipelihara batang utama. Ini batangnya ini sangat besar sekali, sehat batangnya seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai dengan varietas angkasa 89. Jadi pertumbuhannya lumayan bagus kawan-kawan, walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, hujan setiap hari, tetapi hari ini cuacanya cukup cerah kawan-kawan. Inilah waktu yang tepat kita melakukan pengocoran lagi. Nah, itu pertumbuhannya lumayan bagus. Di dalam budidaya tanaman cabai banyak sekali kendala yang dihadapi bagi para petani pemula secara khususnya. Karena begitu melakukan penanaman dan tumbuh secara sehat dan subur seperti ini, tetapi begitu dia memasuki namanya fase generatif atau fase pembuahan, maka terjadilah serangan seperti layu fusarium, busuk batang ataupun bercak daun dan anthranoxa. Tetapi di sini walaupun sudah memasuki fase generatif, daun tanaman tetap hijau seperti ini, tetap subur,
Dan ini populasi tanaman cabai rawit angkasa 89 kurang lebih 1.200. Jadi 1.200 ini kita hanya tanam di tengahnya atau dalam satu bedengan satu jalur. Jadi kalau kita tanam kiri kanan maka masuknya kurang lebih 2.400. Tetapi untuk tanaman cabai rawit ini boleh dikatakan aman dari serangan layu ataupun bercak daun, kawan-kawan. Karena teknik penerapan yang kita lakukan tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga walaupun sudah memasuki namanya fase generatif, di mana sudah pecah cabang dan keluar bunga seperti ini, tanaman tidak ada mengalami namanya serangan layu. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hari ini kita melakukan pengocoran di mana bertujuan untuk menyehatkan dan menyuburkan tanah. Kita menggunakan dua bahan. Nah, yang pertama ini sudah tidak asing lagi. Ini merupakan humid acid plus kalium. Jadi mereknya kita memakai Impresol. Jadi humid acid ini atau asam humat ini sangat berperan penting sekali di dalam budidaya tanaman cabai secara khusus, karena salah satu fungsi asam humat adalah menyuburkan tanah atau mengembalikan kondisi lahan di mana kalau kita sebagai petani secara umum tidak mempunyai lahan banyak, secara otomatis kita menanam dalam satu lahan itu secara terus-menerus. Nah, solusi untuk mengembalikan kesuburan tanah adalah melakukan pengocoran dengan menggunakan asam humat. Dan yang kedua, tidak kalah penting peranannya adalah kita menggunakan yaitu Trichoderma. Kita memakai mereknya Biosigma. Ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tanah dan mencegah pertumbuhan patogen atau jamur seperti layu, busuk batang ataupun Anthranoxa. Jadi sebelum tanaman itu terserang yang namanya layu, busuk batang ataupun Anthranoxa, bagusnya kita melakukan pencegahan karena pencegahan itu biayanya lebih kecil daripada mengobati. Nah, ini asam humat dengan merek Impresol ini kita memakai dosisnya kurang lebih 3 sendok makan untuk takaran 10 liter. Kemudian Trichoderma yang Biosigma ini kita juga memakai 3 sendok makan untuk 10 liter air. Nah, mengapa kita memakai dosis yang cukup banyak yaitu sampai 3 sendok makan? Karena ini musim penghujan, kawan-kawan. Jadi musim penghujan itu lebih bagus, lebih banyak dosisnya itu akan lebih bagus. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau tanahnya sehat, otomatis tanamannya juga tumbuh subur dan sehat. Bahan yang pertama yang akan kita gunakan seperti tadi saya jelaskan yaitu Trichoderma dan asam humat. Nah, dosisnya masing-masing 3 sendok makan. Seperti ini. 1, 2, 3. Ini takarannya kurang lebih airnya 10 liter. Begitu juga dengan humid acid yaitu Impresol ini. Kita memakai dosisnya sama seperti Trichoderma, 3 sendok makan. Nah, seperti ini warnanya kayak kopi. 1, 2, 3. Jadi dengan pengaplikasian Trichoderma dan asam humat, maka tanah akan menjadi sehat dan menjadi subur. Tanaman pun akan tumbuh sehat dan subur. Nah, interval pengocoran dilakukan setiap 15-20 hari sekali. Jadi semakin sering kita melakukan pemberian Trichoderma dan asam humat, maka tanaman akan tumbuh subur dan sehat. Nah, kita aduk dulu. Jadi jika sudah larut semua dalam air yaitu Trichoderma dan asam humatnya, baru kita akan melakukan pengocoran. Nah, dosisnya satu cangkir ini, kawan-kawan, ini kurang lebih 100 ml. Jadi sangat simpel sebenarnya untuk menyuburkan tanah. Hanya dengan dua bahan ini saja tanah akan menjadi sehat dan subur. Nah, kasih penuh seperti ini. Kita kocor langsung di lubang tanam seperti ini. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran seperti ini, maka tanah akan semakin sehat dan tanaman akan tumbuh secara sehat pula dan subur. Seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Jadi walaupun kita menanam sayuran atau cabai berkali-kali di lahan yang sama, tanaman akan tetap tumbuh secara subur dan sehat. Seperti ini. Ini tunas cabainya sangat banyak sekali. Ini belum kita melakukan pemotongan. Ini juga di sampingnya. Dan tanaman kubis pun sebenarnya perlu kita melakukan pengocoran seperti ini. Jadi tanaman apapun bisa dilakukan seperti ini, kawan-kawan. Jadi dengan demikian maka tanaman akan tumbuh sehat dan subur.
Nah, seperti ini. Teknik untuk menyehatkan dan menyuburkan tanah dengan melakukan pengocoran dengan asam humat dan trichoderma sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.